Rame-rame boykot selebritis. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Ramainya boykot artis di event Met Gala ini disinyalir karena event tersebut bertepatan dengan waktu di mana Israel menyerang Rafah dengan rudal. Hal ini menjadi hal yang perlu dipertanyakan, perihal rasa empati atau event ini sengaja untuk mengalihkan isu? Mari saksikan penjelasannya bersama Chiki Fauzi dan Bella Fauzi yang dari awal konflik Palestina ini ikut menyuarakan kebebasan Palestina. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Dan terima kasih untuk semua yang sudah memasukkan kritik, saran, ide atau segala macam ke podcast kita. Belakangan ini yang ramai dibicarakan adalah bagaimana rame-rame di dunia ini lagi blok para selebritis internasional gitu ya. Ada beberapa list nama-nama yang terboikot dan bahkan yang terboikot mereka udah kehilangan ratusan ribu followers. Wah, dia sampai gua catat nih saking gua ngelihat lama gua ada apa enggak. Untung bukan selebritis kan gitu kan. Ya. Kim Kardashian 476 ribu. Selena Gomez 477 ribu. Lontong Cap Gomez, Taylor Swift 395 ribu. Banyak banget. Nah sekarang di Indonesia seperti apa sih influencer-influencer di Indonesia, para artis Indonesia, apakah juga ada perlakuan yang sama? Nah sekarang kita akan ketemu dengan dua orang kakak beradik yang aktif banget dalam menyuarakan Palestina. Ini dia Chiki dan Bella Fauzi. Assalamualaikum. Kakak Ari semuanya. What's up nak nongkrong? Waduh, udah gak nongkrong, sekarang duduk. Kan mirip ya. Kak Ari legend banget. Legend banget. Aku udah ngefans dari zaman MTV. Siapa gak kenal Kak Ari? Aku tuh dulu pengen jadi VJ MTV. Oh gitu? Minimal MTV Bollywood lah gitu. Itu juga gak nembus. Gak ada MTV, sekarang bisa MTQ. Oh, coba gimana MTV Bollywood? What's up MTV? Malu. What's up MTV? Aceh karena from Mumbai is very good quality. Iya. Waduh, dia bisa banget. Lah, sekarang ini sekarang kan MTV sebenarnya udah dihabisin nama YouTube sebenarnya ya. Yes. Dulu kan kalau mau nonton Backstreet Boys ngeluarin single pertama kita nongkrongnya, MTV. sekarang udah tinggal search kan gitu kan. Yes, betul. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang justru yang membuat dunia jadi pada melek. Iya, benar. Sebenarnya zaman MTV itu Palestina udah jajah juga sebenarnya kan. Iya, benar banget. Baru melek sekarang nih gara-gara media kayak gini kan. Ada kemudahan mentransfer informasi ya. Iya. After October 7 sih sebenarnya. Itu kayak lebih memutar, ya benar-benar lebih banyak yang melek yang tadi dan orang Mas banyak Ari yang bilang aware. itu. Jadi kalau nggak salah itu di 1 bulan Oktober itu tuh Israel itu bayar postingan di sosmed sampai 17 miliar postingan. Wow, Masya Allah. mereka benar-benar usaha buat buzzer ngirim opini itu. Mending buat kita ya. Postingan soal Palestina yang tanpa dibayar 119 miliar. Dan itu pakai deg-degan akunnya hilang. Iya, yang terjadi ke kita. Benar. Wah, Iya. berapa kali Shadow postingan kita ban. ke take down. Sekarang kan pada banyak yang hilang udah kan. Iya. Udah banyak yang hilang. Tapi Iya. tetap aja maksudnya nggak pernah berhenti gitu untuk usahanya untuk membela Palestina. Iya, Masya Allah. Ini sebuah kalau bisa dibilang keniscayaan ya. Baru satu kali ini terjadi di dunia, seluruh dunia mengibarkan satu bendera yang sama. Iya. Dan kelihatan bahwa hampir semua pemimpin dunia pro Israel, semua masyarakatnya pro Palestina. Terus gitu kan? Yes. Semua produser barang yang luar biasa pro Israel, yang konsumennya pro Palestina gitu kan? Iya, macam clash di situ tuh. Clash di situ. Iya. Nah, kemarin kejadian namanya Met Gala nih. Apa yang kalian dengar soal Met Gala? Met Gala Itu terjadi pada saat Rafah dibom. Iya. Dan padahal sebenarnya Rafah tuh harusnya jadi semacam zona aman ya. Padahal itu perjanjian mereka kan? Iya, harusnya. Kalian pada ke Rafah aman. Tapi Yang itu lain kan gua mau bantai nih gitu Iya kan. kan dari atas tuh bener-bener dibombardir. Nah, mereka bilangnya Rafah harus jadi safe space, tapi ternyata enggak. Dibom juga. Walaupun sebelum itu juga Rafah juga beberapa kali dibom. Karena ada teman jurnalis di Rafah gitu. Dan apa yang terjadi di Met Gala tuh sempet bikin orang jadi lebih merhatiin Met Gala daripada pemboman di Rafah sih. Iya. Itu saat sangat aman. itu kan, Iya, ketika saat kejadian itu. kan. Iya. Dan mereka emang tidak membahas kejadian di Gaza sama sekali kan, Met Gala tuh. Jadi emang kayak seolah-olah tuh pengen bikin pengalihan isu sekaligus juga kayak
yang ngejek tanda kutip gitu ya. Iya. Kayak nganggap ya genocide tuh udah dianggap normal, which is not at Iya, all berasa gitu lihat kan. the real Hunger Games. tau Iya, gak? benar. Iya bener ya. Makanya Asli, jadi kayak gitu. bajunya, tapi Iya. di satu sisi the other side, The other side of the gitu world. orang Iya. bener-bener ada yang aduh masya Allah Iya, subhanallah iya. sengsara banget gitu. Betul. Iya benar-benar Hunger Games kan kayak yang gimana-gimana kayak Met Gala. Kayak Met Gala Di sisi lain distopian dibunuh-bunuhin. gitu kan. Iya. Gedung Itu ngeri hancur banget. segala macam kan. Persis kan? Banget. Jadi sebenarnya distopian itu penggambarannya akan terjadi yang kejadian mereka sendiri yang ngelakuin. Iya, Iya. iya, iya. Dikasih bocoran lewat film gitu ya. Lucu banget ya. Nah, sekarang kalau kita Iya. lihat ya. You know that yang bikin Met Gala itu Jewish, right? Si Anna Wintour. Hah? Itu dia katanya ternyata ya Jewish gitu. Pas aku ngeliat orang ngebahas tentang Met Gala, jadi no wonder kalau Met Gala tidak ada keberpihakan sama sekali ngomongin soal Palestine karena di balik itu ya Yahudi. Sebenarnya ternyata. hampir semua perhelatan besar dunia itu Di baliknya Harus Jewish Yahudi, ya. Wak. Iya sih. Hari- Media juga hampir sih. semua. Iya, Hollywood. ada Iya, sebuah Hollywood. ada sebuah teori, ini nggak tahu benar atau salah ya, mungkin bisa cocokologi juga bahwa Olimpiade yang ada diadakan nanti itu kan apa namanya diadakan di Paris, ya kan gitu. Iya. Dan bahkan di situ kampanyenya adalah kesetaraan untuk LGBT. Mm. Udah terang-terangan gitu kan. Oke. Dan nggak ada ruang untuk Palestine, pro Palestine. Nah, mereka yang negara yang terlihat keberpihakannya mau masuk ke dalam apa namanya olahraga bergengsinya di perfinalannya nggak akan mudah. Nggak, Indonesia kan ketika tinggal 3 pertandingan terakhir tiba-tiba dikalahin wasit gitu kan. Iya. Yang terakhir bahkan Indonesia ini bisa dibilang tim terkuat di Asia Tenggara, kalahnya Papua Nugini. Papua. Seperti kita tahu kan, Papua Nugini adalah negara yang support support Israel. Israel. Yang ya. 9 negara yang support Israel nggak mau Nggak mau Palestine mengakui. masuk ke PBB. Betul. Padahal kalau dilihat Indonesia kurang bagus apa dan Iya. dirugikannya tuh udah sampai 3 kali. Tuh udah 3 kali Gila 3 ya. pertandingan terakhir. Gitu. Soalnya takutnya kalau Indonesia misalnya main tiba-tiba beneran Iya. Palestina rusak tuh acara kan gitu. Mereka udah Iya lagi. parno sama Qatar. Iya. Gitu ya. Kalau Qatar kan suka-suka gue. Iya. Negara-negara gue. Qatar udah kaya ya. Iya, udah kaya. Gue punya duit lu mau embargo yang butuh kan gitu kan. Iya, bodo amat acara gue gitu. Tapi gue suka banget sih sama Qatar. Sama. Heeh. Itu keren sih. Ya gitu. Kalau mau bisa berbicara lu harus punya power kan gitu ya. Iya, intinya gitu. Harus Benar. berdaya dulu. Ya. Harus berdaya dulu. Iya sih. Nah sekarang ini kalau kita ngomongin nih di gara-gara Met Gala, orang lihat Met Gala nggak tahu apa yang kejadian di Rafah kan gitu kan. Tapi setelah itu impactnya jadi kebalikan. Iya. Orang jadi aware. Orang ya. jadi aware dengan Rafah. Kan diharapkannya kayak semacam pengalihan isu tadinya ya. heeh. Iya kan? Kan di mana-mana pakainya pengalihan isu bu. Iya. Apapun politiknya gitu. Tapi ya kali ini kayak senjata makan tuan gitu kayak Iya. kecelek nih gitu. Tetap tahu juga mereka kan gitu kan. Iya, udah pinter. Tapi justru orang-orang sosmed ini memang kritis kan. Iya. Mereka pantengin tuh muka-muka yang hadir kan. Iya. Zendaya. Dan Dan ada movement ngeboikot artis Iya, Hollywood. benar. Iya, benar. Tapi akun itu kan dimatiin akhirnya kan. Maksudnya Yang di Instagram akun boykot itu dimatiin. Akun Yang di Instagram apa yang di TikTok itu dimatiin akunnya, tapi movement tetap jalan. Movement tetap aku tahunya jalan. movement ya. Bahkan Iya, akunnya aku belum tahu. Sampai ada akunnya gitu yang Wow. nulisin, gitu. Sama kayak waktu julid fisabilillah dulu. Iya, kan, iya, gitu iya, kan. iya itu. Saya termasuk anggotanya. Saya juga yang ikut ngejulit. Pada julid langsung. Iya, betul. Itu kan beberapa artis itu artis top lah. Gede, iya. Gitu kan yang berkurangnya lumayan signifikan gitu ya. Tapi memang followers mereka juga memang udah puluhan Udah banyak Iya, banget. iya, puluhan benar. juta sih Puluhan ya juta. gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalian ikutin nggak sih ngeblok mereka? Ada beberapa Ada sih. beberapa tapi nggak Belum ke- semuanya. Nggak nggak semuanya ke ini juga. semua sih. Kalau Ciki ya siapa aja yang blok? Ada Kim Kardashian. Itu juga. Terus kayaknya yang Kardashian gitu deh. Karena aku ngeliat mereka juga terlalu hedon banget gitu. Heeh. Jadi kayak nggak pengen apa yang mereka promote itu ngaruh ke algoritma aku. Iya, iya. Dan nggak pernah bersuara tentang Palestine. Emang mereka nggak berpihak ke situ. Iya. Kelihatan kok. Emang kelihatan. Kelihatan makanya. Pernah dia bikin hiasan Christmas. Christmasnya kain Kayak kafan kain gitu. kafan. Heeh. Iya. Ngapain sih? Gitu. Jadi Dia itu mocking. udah enggak sih. Mocking aja gitu kan. Iya. Kayak yang brand itu kan Heeh. Zoro. Iya kan turun juga sahamnya dia kan. Iya. Kalau Bella siapa?
Sama kayak Ciki sih. Sama Kim Kurniawan. Kim Kurniawan pemain Kurniawan. bola ya? Kurniawan. Pemain bola. Beda ya, Kurniawan beda mah pemain bukan. bola, jangan. Bukannya Mas Kim bercanda ya. Iya, itu kayaknya udah aku blok juga sih. Kita tuh blok bukannya benci ya, tapi karena ya Biar algoritmanya nggak masuk dan nggak jadi bahan promote mereka. sebenarnya ini lebih ke kayak Taylor Swift. Akhirnya aku kemarin juga aku blok karena aku ngeliat teman aku yang ngefans banget sama Taylor Swift, dia ngeblok padahal dia ngefans banget gitu. Dia bilang, gue sangat berharap artis idola gue bisa seperti Macklemore. Wow. Yang nulis lagu Hits Iya. Hall Hits gitu ya. Tapi kan kalau di Hollywood tidak semuanya seperti Macklemore kan. Iya. Jadi dia sangat berharap Taylor Swift bisa seperti itu gitu. Ya, aku sih ya nggak tahu ya apakah ya namanya orang kan Ya. beda-beda pandang, apalagi kalau di Amerika kan politiknya sebegitunya. Ya. Tapi ngelihat dia yang udah ngefans itu aja bisa Bisa ngeblok, melakukan itu. bisa melakukan itu, yaudah aku mikirnya tuh yaudah for Palestine aja, for humanity gitu. Biar artis-artis ini kalau terkena dampaknya mereka jadi mikir lagi, Iya. selama ini nih keberpihakan gue udah bener belum sih gitu. Sebenarnya itu adalah rasa sayang sebenarnya, biar kan tambah lebih bangga ya, ibaratnya Iya. artis kesukaannya nggak taunya ikut support kan Iya, gitu. kayak Rage Against the Machine tuh si Tom Morello tau Tom nggak? Morello itu, kan gitu. itu idola gue Wah. dari SMP. Yang dia bilang Tom Morello, Macklemore ini benar-benar lebih RATM. RATM Daripada banget. setelah RATM bubar. RATM bubar Iya. dia yang lebih RATM kan gitu kan. Kan bangga ya Mas ya. Iya, ibaratnya kan kalau kita bilang mestinya kan musisi itu kan menyuarakan Dari isu hati. sosial, heeh. Dari hati. Tapi begini, dunia entertainment itu di Amerika ininya adalah ketergantungan dengan Yahudinya kuat banget. Iya sih, ya, ya. karena mereka berpengaruh untuk ketenaran kan. Iya, dan duit. Kan kalau mau ikutan menjadi bagian yang terkenal harus Follow. melewati Sistemnya mereka. sistem mereka. Yang orang Palestina DJ Khalid ya. DJ Khalid ini nggak bersuara. Iya, nggak DJ bersuara Khaled. sama sekali. Bilangin dong DJ Khaled Mas, kan temennya kan. Saya kenal di bahasa lama itu juga Ustadz. Beda bukan DJ. Beda segmen. Beda segmen. Beda segmen. Aduh. Iya tuh. Gimana sih tuh ya? Padahal dia Maksudnya Palestine banget ya. Palestine banget Bahasa dari ya. Ramallah ya. Mm-mm. Heeh. Dari Asal Ramallah. Itu aja juga nggak ngomong apa-apa. Ya itu membuktikan bahwa memang kuat Dibeli, banget, iya. kuat banget Yahudi di sana. Mereka kuat di politik, juga kuat di entertainment. Pada Iya loh. bosnya perusahaan rekamannya itu semua gitu. Jadi kalau Hollywood Michael Moore gitu. gitu, berarti kan resiko dia besar tuh. Iya. Untung terkenal ya. Heeh. Heeh. Tapi dia resikonya besar, bukan berarti nggak ini juga tuh pasti Bisa dapet- ditumbangin juga ya. Bisa jadi. Iya sih. Lagunya aja nggak ada di IG. Udah mulai ada. Oh ya? Udah mulai Hitsol? ada. Heeh. Karena Kayak- banyak yang ini kali ya. Heeh. Nggak yang nggak ada pakai. nggak ada di mana Spotify. Di IG. IG. Kalau mau pasang lagu pakai Hitsol. Tapi di YouTube ya ada. Di YouTube ada. Tapi kayak tadi aku ngecek ada yang IG story pakai lagu itu, kayaknya berarti udah ada mungkin ya. udah bisa sekarang. Kemarin ya. gue mau pakai soalnya nggak ada. Iya, itu keren banget sih Macklemore tuh. Iya, Michael Moore maksudnya kita Dan dia belajar loh. Iya, dia belajar. Dari nggak tahu apa-apa. Ya mudah-mudahan hidayah ya. Amin. Ya kan Hinds Hall itu kan tempat yang namanya diganti jadi Hinds Hall kan. Nama gara-gara- anak Palestina yang ini kan yang ditemukan tewas kan. meninggal. Itu guys yang belum tahu Hinds ini siapa. Gimana ceritanya anak itu? Dia nelpon ya Kan kan? dia nelfon, minta ditolongin gitu. Bapak ibunya meninggal ya? Bapak udah meninggal. Heeh. Dia kondisinya lagi di dalam mobil, di sebelah mobilnya itu tank istri Will. Heeh. Lagi ditembak-tembakin. Jadi dia pas lagi nelfon tuh lagi dalam kondisi diserang gitu. Heeh. Nah, terus ditemuin seminggu apa 2 minggu setelahnya gitu. Hin sama ya keluarganya udah dalam keadaan tewas gitu Iya. di dalam mobil itu. Udah gitu yang Itu umur berapa tuh ya? fakta ininya waktu dia kan direkam ya. Itu direkam kayak sininya apa namanya? Pembicaraannya direkam sama Iya. orang kayak apa namanya? Red Crescent ya? Heeh. Iya. Red Crescent ya. Nah kemudian ketika diinfokan sambil nangis ya orangnya kan. Terus minta izin ke IDF kan untuk ngejemput si Hin. Iya. Minta izin ambulannya atau mau masuk ya gitu. Kita mau jemput ada anak kecil kejebak di dalam mobil, keluarganya udah meninggal semua, kalian tembak. Jadi kita mau ngambil anak kecilnya. Boleh masuk? Boleh, oke. Pas masuk Tembak. ambulannya pun ditembakin habis. Seminggu kemudian baru temuin tuh Hints-nya sama ambulan semua udah ditembakin semua. Dia. Itu tuh pasukan paling elit ya. Elit banget. Paling Saking elit. elitnya sampai kayaknya akhlaknya jongkok banget ya. Ya, makanya itu. Koprol kayaknya. Nah sekarang kalau kita lihat ya di luar negeri ini mereka nggak mesti Muslim loh ya. Iya. Iya, Mereka yang pada penting pro bersuara. Palestine ya. Heeh. Kalau menurut kalian gimana tuh? Amazing. Oke sih. Brave. Suka Respect. banget ya. Apalagi udah semakin bermunculan di negara yang sport genocide masyarakatnya, tapi banyak yang sport Palestina. Seneng banget ngeliatnya dan semoga bisa semakin banyak lagi.
Dan aku tuh berharap kampus-kampus di Indonesia juga kayak gitu sebenarnya. Udah mulai sih. Udah mulai Udah ya. mulai beberapa tapi UI, belum kayak beberapa. movement kayak di kampus-kampus Amerika. Mungkin Iya. ya getting there ya, semoga ya. Heeh. Kalau di Amerika tuh movementnya bener-bener kayak menggetarkan hati. Aku tahu kenapa. Kenapa? Karena di sana pemerintahannya sama masyarakatnya itu bener-bener clash banget. Jadi kayak pemerintahannya tuh kebanyakan pro Israel, Ya. masyarakatnya banyak yang pro Palestina Mm-mm. gitu. Kalau kita kan pemerintahannya Ibu Retno aja kan segitunya belain Palestine kan. Meskipun kita tetap demo, aku sama Ciki juga waktu itu sama Mas Eka Anas, kita sempat sama Kontras juga demo di depan kedubes Amerika. Ya meskipun emang nggak serame di luar, tapi we did our demos too. Nggak apa-apa. Iya, Tapi ibaratnya apa-apa. sekarang ini kan posisi Indonesia juga jelas ya. Yes. Jelas. Wah, apa Bangga lagi. Heeh. Bangga Bangga. banget gue. Banget. Udah gitu kalau sekarang kita lihat ini kan kampus-kampus bersuara nih, Yes. ya kan? 10 besar kampus di dunia nih, di seluruh dunia itu semuanya bersuara. Iya. Sampai camping, ya kan? Sampai bermalam gitu, bukan Sampai digebukin, sampai digebugin kan gitu. diancam keluar. Bukan cuma mahasiswanya kan, Gurunya. profesornya, deannya juga kan ikut protes juga gitu. Iya. Nah, fakta menariknya gini. Itu kan mereka anak pintar semua tuh. Yes. Berarti itu kan orang well educated semua. Ya kan di semua universitas itu. Berarti yang pro Israel tuh orang bodoh. Iya. Ya enggak? Ya mau kemakan propaganda. Iya. Bener. Berarti yang orang-orang yang pinter itu yang pro Palestina, yang sampai sekarang masih pro Israel itu luwol gitu. Luwal. Iya benar. Nolak Iya. fakta, nolak kenyataan, Denial. pro pembunuhan. Iya benar. Dia nggak pro ke humanity berarti orang-orang yang pro Israel tuh. Nah, sekarang menariknya gini. Di luar udah mulai pada boykot para selebritis, public figure, influencer yang nggak menyuarakan ya. Maksudnya mereka juga nggak kelihatan pihak Israel, nggak menyuarakan aja di boykot. Iya. Karena lu punya platform besar, lu nggak ngapa-ngapain. Betul. Gue Padahal boykot. cuma sekedar ngepost tuh apa susahnya ya? Repost. Atau nge-story Iya. atau repost. Ya berarti seberbahaya itu kali Iya, buat jadi mereka. your silence itu sebenarnya juga menunjukkan ketidakberpihakan lo pada kemanusiaan sih kalau di kondisi Palestina sekarang. Lu diem, lu berpihak gitu aja kan berarti kan. Iya. Iya karena udah kalau misalnya netral, apaan sih netral udah kayak Nggak ada gitu mas. netral. Enggak, kalau Iya. kalau udah kayak gini sih Mbak, ini nih udah nggak masuk di akal. Lo diem, lo netral, berarti lo berpihak terhadap genosida. Bener, band netral aja kok nggak salah nggak netral sih. Band ya. The Brandal saja Mbak Mas Ya, Eka. Brandal saja pro Palestine. Iya, salah satu kolaborator kita juga. Konsisten, kemarin demo lagi Mas Eka Iya. sama Kontras. Itu Oh. salah satu musisi yang keren tuh The Brandals, Iya, The Brandals respect keren banget. Dan di Indonesia banyak kok sebenarnya yang pro Palestine Iya. dan sudah bikin sesuatu. Salah satunya Mas Ari juga. Oh, kalau kita kan udah nggak sehebat teman-teman semua. Enggak lah, enggak Nanti lah, kita sama buka aja. nih apa yang mereka lakukan teman-teman semuanya ya. aja. Nah sekarang kalau kita lihat ya, ini kan di luar negeri mereka udah mulai bersuara gitu. Bagaimana pandangan teman-teman di Indonesia nih? Yang pemerintahnya sendiri kita udah berpihak gitu. Iya. Dengan para orang-orang yang punya banyak followers gitu. Dan at least minimal untuk memboikot produknya aja gitu. Enggak gitu. Bahkan support Support, oke. gitu. Itu gimana tuh? Ini Pak luar negeri apa dalam Dalam negeri? dalam misalnya. Dalam negeri ya. Oke. Aku tuh ngeliatnya ada kompleks sih. Kompleks. Mungkin ada yang beberapa tuh kontrak dan perjanjiannya terjadi sebelum 7 Oktober. Kan kita nggak tahu juga. Dan kalau soal boykot, kita juga melakukan boykot seoptimal mungkin, Sebisa sebisa kita. mungkin. Mm-mm. Walaupun ternyata ada beberapa hal yang setelah ditelaah banyak sahamnya tuh Vanguard, BlackRock yang emang support banget Israel dan IDF gitu. IDF ya. Dan bahkan saham-saham itu tuh ada di brand-brand yang juga support Palestina Iya. gitu. Oh, saham publik kali ya? Yang semacam kayak gitu. Jadi kalau diturunin banget ya. Nggak ada yang bersih. Iya, sebenarnya hampir nggak ada. keterlibatan Sudah sebegitunya emang. Sebegitunya ya? yang uang ngalir ke Israel tuh ngeri sih. Waktu itu pernah ditelaah sama Mas Ari ya, Mas Ares Mahdi. Ares Mahdi. Semua dibuka ya? Iya. Itu ngeri banget sih. Gue pusing tapi Mas Ari kok banyak banget nih sih. Tapi mungkin yang Hampir nggak bisa bener-bener dipakai. bisa diambil sikap yang benar-benar jelas menyatakan keberpihakan. Iya, Misalnya iya.
restoran fast food gitu. Oh. Emberan itu. Iya, itu kan udah jelas-jelas yang McDonald Israel support makanan dan lain Ya, sebagainya. kopi duyung ya. Iya, Starbucks. Kopi duyung. Itu juga Apa dong? duyung lagi. Itu bukan duyung loh, itu makhluk yang nggak ada akhlaknya loh sebenarnya. Iya, Kalau iya, lo iya. Google itu apa? Apa itu belum apa? Mitologi gitu. Nggak enak dibahas di sini. Oh, Tapi Mitologi. itu makhluk mitologi yang nggak ada akhlak deh pokoknya. kenapa jadi logo ya? Nah, Iya, itu dia. itu dia. Heeh. Terus kaya lagi ya. Cabangnya di mana-mana kan kesel banget ya. Jadi mungkin bisa dimulai dari yang emang udah jelas-jelas pro. iya. Terus mungkin second layernya juga kita bisa ngecek ada nggak mereka yang buka perusahaan atau cabang di Israel. Itu juga kalau bisa kita tidak memakai produknya. Iya, Ya buka mungkin cabang yang di sana. turunan-turunan paling bawahnya yang akhirnya saham terbuka gitu. Kalau menurut aku ya, tapi boykot itu kan sebenarnya panggilan hati nurani masing-masing. Jadi ya ambil semampunya, tapi kalau sekarang nih kondisi genosida udah semakin mengerikan, harus semampunya sih kalau menurut aku. Jadi sebisa mungkin uang yang kita spend itu kita nggak nyalurin apa-apa gitu ke Israel. Ya. Kalau menurut Iya, aku ya, karena kita punya kekuatan politik di setiap uang yang akan kita spend. Iya. Jadi Nah. bijaklah gitu. Karena andilnya di kita. Kita bisa itu milih gitu. Yang punya apa kekuasaan untuk pakai spend itu kita. Jadi Can itu aja choose. benar. Iya. Sebenarnya berarti kalau dari sudut pandang Ciki ini memboikot itu berarti sebenarnya buat kepentingan kita sendiri sebenarnya kan? Ya mungkin menjaga kewarasan juga Kak. Iya, Menjaga benar. kewarasan. Kalau kata Ustadz Felix kan mohon izin kayak kalau nggak salah waktu itu Ustadz pernah bilang boykot itu memang bukan solusi tapi itu untuk menjaga kewarasan kita. Dan menyatakan keberpihakan. Iya, kayak ibaratnya nih kita ngelihat tetangga kita yang baik sama kita gitu, digebukin sama orang gitu. Tapi kita nggak bisa bantuin dia gitu. Ya minimal kita jangan ngebantuin yang ngebukin. Iya, Jangan benar. bantu mereka yang nyiksa itu jadi tambah makmur lagi. Benar. Dia ngebukinnya pakai palu misalnya. Dia palunya tapi harus beli. Ya, iya. Nah, Jadi kita belinya jangan itu- beliin palunya. Iya, kalau benar. sebisa mungkin. Benar gitu. juga. Dengan kita boykot Merugikan. minimal kita udah punya hujah gitu. Ya Allah kita nggak pakai untuk alasan itu kan gitu kan. Tapi emang unik juga sih emang ya. Jadi kemarin kita sempat bikin apa namanya? Kita mau ada satu kegiatan. Iya. Biasanya kita disponsori oleh beberapa Iya, produk produk. yang kemudian di momen di saat sekarang produk itu ada hubungan gitu ya. Iya. Walaupun kita kenal baik dengan mereka gitu, kan Iya, teman-teman paham. juga gitu maksudnya, Iya. wah, Mas ada yang bisa kita bantu. Pengen bantu sih, tapi sekarang ini masih belum saat yang tepat lah gitu Iya, aku kan. ngerti Mas, aku ngerti banget rasanya itu. Bener kan gitu. Karena kita kan buat ya profesional aja gitu kan. Kemudian Itu dilema sih. kita coba circle yang kita coba generate baru ya, ibaratnya untuk produk baru yang kita kasih kesempatan untuk yang belum ya atau yang nggak terafiliasi untuk ketemuan gitu segala macam. Terus kita pelajari ternyata mereka memang tidak memiliki budget marketing sehebat mereka nih. Karena belum segede itu. Iya kan? Ini biar gini, produk itu dua-duanya sama kualitasnya, tapi mereka punya budget untuk marketing jadi kelihatannya Gede. lebih brand gitu. Yang ini biasa-biasa aja gitu. Jadi memang kayaknya memang apa ilmu budget marketing itu ada yang terafiliasi memang punya itu karena negaranya juga butuh pencitraan kan.